Menurut saya inilah suatu kebenaran yang perlu saya sampaikan ya kepada semua orang. Dan menurut data yang udah saya baca dari berbagai macam sumber ya, jadi saya menyimpulkan ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini. Ada beberapa hal yang terkait di sini. Yang pertama adalah iman, terus atau kuasa kegelapan. Lalu di sini memakai kaki tangannya di bumi, orang-orang di bumi untuk melancarkan serangannya melalui sistem ya yang mereka buat dan penerapannya melalui teknologi. Yang pertama adalah iman. Seperti yang kalian lihat di atas ya. Itu adalah nubuatan dari Nabi Daniel di kitab Wahyu ya. Wahyu 13 tentang tanda binatang. Nah, bagaimana penerapan dari ini atau tanda binatang ini ke dalam realita kehidupan kita? Dikatakan di sana bahwa tanda binatang ini akan dipakai di tangan dan juga di dahi. Nah, maksudnya apa? Itu maksudnya adalah dahi itu pemikiran dan tangan itu adalah tindakan. Jadi pemikiran kita dan tindakan kita yang sudah berubah ya dari yang seharusnya kita menyembah Tuhan kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Lalu hubungan yang berikutnya adalah kuasa kegelapan. Seperti yang kalian lihat juga di ayat kitab suci di atas, dikatakan di sana bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging atau bukan melawan pemerintah atau penguasa-penguasa, tapi perjuangan kita adalah melawan kekuatan-kekuatan jahat, roh-roh jahat yang ada di udara. Maksudnya apa? Jadi maksudnya ya, sejak kejatuhannya dari surga, dia tuh punya suatu skenario atau punya rencana untuk menyeret semua manusia ya menjadi binasa ya. Dengan cara apa? Menyeret mereka untuk tidak lagi menyembah Tuhan yang benar. Nah, ini punya dua cara untuk melancarkan serangannya. Yang pertama itu dia menginfluence ya manusia itu secara personal. Maksudnya apa? Jadi maksudnya ini ya menyerang kita secara personal, secara roh ya melalui bisikan-bisikan dalam pikiran kita sehingga itu mampu merubah pola pikir kita lalu berujung kepada tindakan kita untuk menyangkal Tuhan atau untuk menjauh dari Tuhan. Dengan apa? Dengan berbagai macam dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah ini menginfluence orang-orang pilihannya atau orang-orang kaki tangannya di bumi ya. Dengan mempengaruhi mereka untuk menerapkan sistem yang mereka lakukan dengan kekuatan yang mereka punya. Oke, sekarang hubungan yang ketiga adalah manusia. Ada satu hal yang harus kalian ketahui ya. Bahwa di bumi ini ya, manusia itu ada semacam atau perkumpulan rahasia ya, di mana manusia-manusia ini mendedikasikan hidupnya, jiwanya, semuanya itu kepada yang namanya ya. Jadi mereka bergabung dalam berbagai macam kelompok, sekte-sekte yang mereka bangun. Seperti yang kalian lihat di atas ini. Nah, orang-orang yang tergabung dalam sekte-sekte rahasia ini itu memiliki pengaruh dan kuasa yang sangat besar di bumi ini. Ya. Mereka menguasai berbagai macam sektor di bumi. Ya. Mulai dari keuangan, ya, politik, teknologi, pendidikan, budaya, dan segala macamnya itu mereka kuasai. Karena orang-orang ini punya kuasa, punya power yang luar biasa di dunia ini ya, maka mereka bisa sesuka hati mereka untuk mengatur berbagai macam sistem yang mereka mau terapkan di bumi ini ya. Dan itu dipengaruhi ya oleh kekuatan. Jadi mereka itu hanya sebatas kaki tangan atau alat untuk menjalankan agenda ini. Makanya untuk mempengaruhi manusia yang lain secara real ya, maka dia sekarang menggunakan manusia lagi untuk mempengaruhi manusia yang lain secara real ya, secara nyata gitu, dengan kekuatan yang mereka punya, dengan power yang mereka punya untuk manusia ini semua digiring ke dalam satu sistem yang mereka ciptakan. Lalu poin yang keempat di sini adalah teknologi ya, yaitu buatan dari manusia ini. Kita tahu secara bersama ya bahwa teknologi ya itu dari zaman ke zaman memang punya efek yang positif untuk keberlangsungan dari manusia itu sendiri ya. Jadi teknologi ini punya sesuatu atau punya kinerja yang lebih baik dari manusia. Mereka membantu
pekerjaan manusia dalam berbagai macam sektor industri. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa di industri kesehatan, maka penerapan dari tanda binatang itu akan sangat relevan diterapkan di teknologi yang sekarang sedang diperbincangkan oleh banyak orang. Nah, di sini yang kita tekankan adalah penerapan dari teknologi dalam industri kesehatan. Karena ini akan sangat berhubungan erat ya dengan penerapan dari tanda binatang. Nah, di bumi ini sendiri ya sudah banyak sekali terjadi berbagai macam pandemi. Terjadi berbagai macam virus yang menyerang ya peradaban manusia. Cuma sekarang pertanyaannya, apakah ini virus alami atau apakah ini merupakan virus buatan dengan rencana jangka panjang yang sangat-sangat terskenario. Lalu, sejak terjadinya berbagai macam virus-virus yang melanda itu, diciptakan juga lah yang namanya, ya itulah kalian tahu, yang katanya itu bisa mengobati ya virus atau penyakit yang sedang melanda waktu itu. Mungkin waktu itu ya emang benar itu bisa mereda atau mengobati berbagai macam virus yang sedang terjadi untuk mereda penularannya dan segala macam. Tapi sampai saat ini ya, akhirnya saya pribadi mengerti bahwa semua itu emang sengaja diciptakan. Lalu dibuatlah obat ya dalam bentuk cairan-cairan itu sebagai penyembuhnya gitu. Untuk membenarkan bahwa kalau ada maka obatnya harus ini, harus suntikan-suntikan itu untuk membenarkan itu. Sehingga nanti ketika ada pandemi-pandemi baru atau virus-virus baru yang melanda kehidupan manusia di masa yang akan datang, ya. Ini percakapan waktu itu ya. Maka si cairan-cairan ini itu dibenarkan keberadaannya sebagai suatu obat untuk menghilangkan atau mereda penularannya dari virus itu sendiri. Sementara dari berbagai macam penelitian ya, itu dikatakan bahwa memang cairan-cairan itu tidak secara signifikan bisa mematikan virusnya.